Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Ridho. Seperti biasa saya akan mereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola tanah air. So, langsung saja kita simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go. Udah guys, nggak usah misu-misu, jangan marah-marah, udah cukup. Selesai sudah kompetisi yang ya tidak ada ekspektasi kan dari awal juga. Ya meskipun tetap sedih lihat hasilnya, tapi lebih sedih lagi lihat permainan timnas kita. Gimana guys, ada hikmah yang bisa diambil? Aduh, lagi-lagi nih guys nih. Kalau dari gue ya, lawan yang kita hadapi di 4 pertandingan ini tidak ada yang spesial guys. Tapi justru timnas Indonesianya, pemain kita yang banyak melakukan kesalahan. Jadi timnas Indonesia kalah sama kelakuannya sendiri. Dah, kita move on guys. Kita fokus ke kompetisi selanjutnya. Udah, ini kita lupakan, jadikan pelajaran. Harusnya di pertandingan krusial seperti ini ya IQ lebih dikemukakan gitu, lebih kedepankan gitu. Maksudnya ya kita menggunakan otak lah, jangan hanya fisik saja yang terlalu diandalkan. Kenapa sampai saya bilang seperti itu? Karena ada satu kejadian di mana ketika Ferrari di kartu merah sama wasit, itu kan posisinya kita lagi di dalam kotak penaltinya Filipina. Oke, itu yang poin pertama. Kemudian poin yang kedua, harusnya pemain Filipina, kaptennya itu yang dapat kartu merah. Karena apa? Karena dia yang terlebih dahulu memeluk Ferrari. Dia yang terlebih dahulu memeluk Ferrari. Harusnya Ferrari tidur saja pura-pura kalau dia itu dipeluk ya atau dicegat ke sama dikasari lah sama pemain Filipina, kaptennya Filipina, supaya apa? Kita dapat potensial penalti. Harusnya kita dapat penalti duluan. Tapi pemain kita, bukan hanya Ferrari ya, itu terlanjur emosi, khususnya Ferrari langsung menyikut pemain Filipina. Hasilnya apa? Hasilnya kita yang dapat kartu merah, kemudian kita juga dapat penalti setelahnya. Nah itulah yang saya bilang tadi ya, kita lebih kedepankan ya otak lah gitu, maksudnya seperti itu, supaya ketika kita menghadapi pertandingan-pertandingan yang krusial seperti ini, pertandingan penting di mana kita membutuhkan kemenangan, ya tidak melulu harus fisik yang harus dikedepankan gitu, tapi otak juga harus berjalan, bermain gitu. Maksudnya supaya ya bagaimana kita memancing lawan untuk mendapat kartu merah atau lawan itu yang terintimidasi gitu. Bukan malah kita yang diintimidasi oleh lawan. Kalau kita lihat pertandingan malam ini, saya pikir pemain-pemain Indonesia itu mudah sekali terintimidasi, terprovokasi dari pemain-pemainnya Filipina. Terbukti kan? Ferrari dapat kartu merah. Ya, jadi ya, harapannya ke depan semoga ya kita bisa masuk Piala AFF lagi dan bisa ya masuk semifinal lah atau masuk final, karena tahun ini ya sangat mengecewakan, tapi tidak apa-apa karena ya walaupun target dari federasi kita harus menang lawan Filipina dan akhirnya kalah, ya itulah hasilnya, kita harus move on dan fokus kembali lagi ke tahun depan. Kita harus bermain di kualifikasi Piala Dunia round 3 lawan Australia di pertandingan pertama itu. Kok bisa dapat kartu merah, dapat hukuman penalti? Gila, auto sempurna pertandingan ini, tahu nggak? Kalian mau nyalain siapa? Mau nyalain wasit? Mau nyalain Ferrari? Mau nyalain rekan kakak karena selalu melakukan kesalahan? Siapa yang perlu disalahkan? Ayo tulis di komentar. Tapi sebelum lanjut, please klik tombol follow dulu agar kita bisa bersahabat dan kita bisa berbagi tentang berita sepak bola menarik lainnya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, pada pertandingan di laga terakhir antara Indonesia versus Filipina, Indonesia harus angkat koper bersama Dik Malai yang sudah angkat koper terlebih dahulu. Kenapa? Karena Indonesia harus kalah setelah mendapatkan hukuman penalti, sehingga skornya menjadi 1-0. Indonesia berada di peringkat ketiga sehingga Indonesia gagal lolos ke semifinal dan Indonesia harus angkat koper di Piala AFF. Gila pertandingan ini, tau nggak? Benar-benar permainan Indonesia di luar dugaan. Mulai dari Myanmar, saat lawan Laos, saat lawan Vietnam, dan sekarang saat lawan Filipina. Nggak ada bedanya. Kesalahannya apa? Pertama, salah passing. Wah, itu passing tuh kayak
udah penyakitnya timnas Indonesia di AFF ini tahu nggak. Kedua, ya bisa dibilang egois. Gimana? Udah tahu kan kualitas pemain timnas Indonesia tanpa pemain diaspora, tanpa pemain naturalisasi. Gimana tuh Bung Koel? Ya, jadi itulah yang kita lihat kualitas kita di lapangan gitu. Pemain-pemain kita yang seadanya bermain di Liga 1 gitu. Ya, yang kemarin-kemarin bilang ya naturalisasi harus dihentikan, harus di stop. Ya, ini pemain yang terakhir bla 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 dan bla bla bla. Ya, semoga mereka nonton pertandingan di AFF dari pertandingan pertama sampai terakhir malam ini. Semoga mereka nonton lah bagaimana kualitas kita, bagaimana kita mengejar target. Kalau passing saja masih salah. Kontrol bola pun tidak sempurna. Oke lah, kita maklumi. Mungkin di Liga 1, liganya kita ada di peringkat 26, mungkin ya kualitasnya jauh berbeda dari pemain-pemain diaspora. Tapi setidaknya menurut saya, kalau kita ada di posisi sebagai pemain profesional, apalagi timnas, masa sih harus salah passing terus? Ini betul juga seperti penyakitnya pemain-pemain Indonesia. Kok bisa salah passing? Kenapa gitu? Iya kan, harusnya sebagai pemain profesional ya salah passing itu sudah tidak bisa lagi menjadi alasan gitu. Tapi ya kita lihat salah passing masih jadi salah satu momok yang menakutkan, bukan untuk mereka tapi untuk kita yang nonton gitu. Timnas Indonesia menyusul Malaysia, bukan ke semifinal tetapi sama-sama ke klubnya masing-masing karena tersingkir dari fase grup AFF. Sebenarnya walaupun kita kalah di pertandingan kali ini, kita sudah bisa melihat progres. Kita sudah bisa melihat perkembangan dari segi permainan, pemilihan starting 11 juga nggak macam-macam dari STY. Artinya ya sudah lebih baik lah. Tentu saja dengan istirahat yang jauh lebih panjang. Dan sebelum gue lanjut, gue mau umumin karena spesial 100.000 followers kemarin. Bagi kalian yang punya usaha, UMKM, seminar, dan lain-lain sekolah kalian, khusus 100.000 followers akan ada harga spesial murah untuk kalian. Jadi langsung aja DM TikTok gue kalau nggak di Instagram gue untuk tanya-tanya. Dan ini kuotanya hanya 10 orang. Oke, langsung aja. Nah, kita bahas ke pertandingan. 20 menit awal sebenarnya kita cukup kesulitan. Ya, kita cukup kesulitan mengembangkan permainan. Belum masih adaptasi gue rasa dengan sikon yang ada, dengan pressure yang ada. Tapi di atas menit 20 di situ kita sudah mulai bisa create peluang. Kita bermain lebih bagus, lebih berjalan lah ya, pemain-pemain itu lebih bisa create peluang, dan kita create berapa kali peluang. Marcelino kena tiang, lalu juga ada shooting dari beberapa kali. Rafael Strike memang agak terlalu memaksakan, tapi adalah at least kita itu mengancam sampai terjadilah insiden kartu merah yang sama sekali tidak perlu, yang menyangkut itu gue sudah bahas, gue malas bahas lagi. Nah, bermain dengan 10 pemain ritme kita hilang sampai akhir babak pertama. Di awal babak kedua, kita sebenarnya menunjukkan kita bermain dengan 10 pemain, kita bisa create peluang juga. Ya, kita bisa create peluang. Berapa kali counter kita sangat cepat, create peluang. Hoki yang masuk pun create peluang, shooting yang mampu di save, dan ada berapa kali peluang dari kita sampai ternyata penalti. Ya, apakah itu penalti? Ya, tangannya sih memang terbuka, tapi kameranya nggak jelas, kameranya nggak menunjukkan apakah itu benar-benar hands atau tidak. Dan wasit juga tidak mendapatkan kejelasan dari kamera karena kameranya sedikit untuk VAR. Jadi ya dia memutuskan on field, di atas lapangan keputusan dia, dan dia putusannya adalah penalti. Nah, setelah 0-1 ya mental kita hancur, dan tidak ada perubahan juga dari STY, juga tetap aja 3 back, main juga nggak terlalu ambil resiko, telat mungkin di akhir-akhir baru di situ lebih frontal. Ya sudah, ujung-ujungnya ya Filipina bermain dengan drama, bermain dengan keras, dan wasitnya juga berapa kali juga terlalu mentolerir Filipina. Ya gitulah, dan kita nggak lolos. Filipina yang lolos, dan ini tentu saja menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi pemain-pemain U23 ini mayoritas, bahwa ya kalau di level senior inilah yang akan lo hadapin. Di ASEAN aja lo keteteran, apalagi nanti di Asia akan jauh lebih berat. Oke? Ya, kalau kita bicara soal starting line up, saya pikir STY tidak mau coba-coba, karena STY mau juga di pertandingan ini harusnya Indonesia menang gitu. Karena kalau kita lihat dari starting line up, 4 pemain senior, ada Arhan, Marcelino, Ferrari, dan juga Asnawi itu main bersama. Artinya di sini STY serius.
serius untuk menghadapi Filipina. Artinya di sini kemenangan menjadi harga mati. Tapi di atas lapangan kita lihat ya pengambilan keputusannya dari pemain-pemain saya pikir agak sedikit terlambat atau kurang tepat. Makanya kita sering kali salah passing. Ya walaupun ada peluang, ya beberapa kali peluang emas tidak bisa dikonversikan jadi gol. Harusnya itu bisa jadi gol, tapi ya itulah. Dan kalau kita bicara soal wasit, saya pikir wasitnya, ya, kalau kita berbicara wasit, saya pikir jangan menyalahkan wasitnya, tapi kalau kita boleh bicara ya, wasitnya itu agak sedikit ya mental ya, dia toleransi sekali dengan Filipina ketimbang Indonesia. Langsung kartu merah gitu. Tapi tadi ada tandukan ke Victor Detan dari pemain Filipina, itu tidak dikasih kartu merah, justru kartu kuning saja. Harusnya tandukan seperti itu kartu merah, cok. Kemudian ada beberapa kali pemain Filipina kasih pelanggaran keras ke Indonesia, cuma kartu kuning, harusnya kartu merah. Nah, di sini pemain Indonesia tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada. Maksudnya bukan peluang untuk mencetak gol, tapi bagaimana mengintimidasi pemain-pemain Filipina untuk melakukan permainan-permainan kasar dan mereka kena kartu merah. Nah, itu tidak dilakukan sama anak-anak Indonesia. Kalau saja mereka melakukan itu, ya mungkin ceritanya akan berbeda malam ini. Tapi ya kita harus mengakui bahwa kita kalah dari Filipina karena gol 1-0 melalui titik penalti, dan ya mereka melaju ke babak semifinal dengan Vietnam, dan kita harus ya terkandas di babak penyisihan grup untuk AFF tahun ini. Ya, selesai sudah ya turnamen yang benar-benar menguras emosi, tenaga, fisik, mental bagi para pemain timnas kita. Kita kalah 0-1 ya dari Filipina, dan Filipina berhak lolos ke semifinal setelah menduduki posisi runner up ya di grup B. Kangen banget sama kualifikasi Piala Dunia, capek banget main di AFF. Di turnamen kungfu ya, turnamen kungfu ini guys ya, kita udah dapetin mulai dari hikmahnya kita dapetin, kartu merah kita dapetin, ya kan? Korban pemain cedera pun kita dapetin guys. Ya udah aja, turnamen ini emang bener-bener buat ngasih jam terbang para pemain muda, latihan mental aja udah. Tidak menyalahkan sama sekali, tapi ingin menekankan kembali kalau ini benar-benar harus dijadikan pelajaran. Di saat tim benar-benar udah mulai padu, satu kesalahan fatal seperti ini, ya begini. Tapi ya nggak apa-apa, gue minta teman-teman jangan hujat para pemain kita karena mereka telah berjuang keras selama turnamen ini. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh pemain timnas Indonesia karena telah berjuang. Semoga tahun depan bisa lebih padu lagi, bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di SEA Games dan juga kualifikasi Piala Asia U23. Kalau begitu, timnas Indonesia pamit undur diri. Mohon maaf karena nggak lolos grup AFF. Kami mau fokus Piala Dunia. Gimana? Ya akhirnya Indonesia ya menemani Malaysia, tapi bukan ke semifinal. Full time, timnas Indonesia kalah dari Filipina dengan skor akhir 0-1. Ya, dengan hasil ini timnas Indonesia harus terhenti langkahnya di Piala AFF 2024 dan membuat Filipina maju ke partai semifinal bersama Vietnam sebagai perwakilan grup B. Dan kalau kita lihat dari gameplay, memang timnas Indonesia tidak layak menang guys. Apalagi di babak kedua, terlihat timnas Indonesia sangat tidak tenang mainnya. Dan jujur di sini aku sangat menyayangkan Victor Detan. Itu terlambat masuknya guys. Kenapa Hoki Caraka dulu yang dimasukkan? Nah, jadi kalian udah tahu kan kenapa timnas Indonesia itu butuh pemain-pemain diaspora atau pemain-pemain keturunan. Ya karena ini hasilnya. Aku juga bingung nih, para pemain lokal kita nih kok nggak upgrade nih, kenapa nih? Dan Muhammad Ferrari sangat ceroboh malam ini menurut aku. Karena dia adalah salah satu pemain timnas Indonesia senior yang harusnya itu bisa mengkontrol emosinya. Tapi ya udahlah, memang dari awal AFF ini hanya untuk happy aja guys. Jadi please jangan ada yang menyalahkan siapapun. Kita boleh mengkritik, tapi jangan sampai menghujat guys. Ingat, tujuan kita bukan AFF, tapi kita fokus ke Piala Dunia ronde 3. Dan kesimpulannya kalah 0-1 itu tidak terlalu buruk. Kalau menurut kalian gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian suka konten, ya apa sih gunanya statistik ya? Kalau kita mau bicara seperti itu ya, apa gunanya statistik? Kita menang secara operan bola statistik, tapi kita kalah secara hasil gitu. Ya lebih baik kita main buruk tapi kita menang daripada kita main bagus tapi kalah. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan tim dari awal permainan Indonesia sampai sekarang, menurut saya ya di khusus AFF ya, dari 4 pertandingan, mungkin pertandingan malam ini permainan Indonesia paling bagus sudah.
Kalau kita lihat Arkan Fikri ya, Arkan Fikri kalau kita lihat di 3 pertandingan sebelumnya dia gerasa gerusu, salah umpan. Tapi malam ini saya pikir dia ya bisa lah di tengah. Ada beberapa kali dia merepotkan juga pemain-pemain Filipina, walaupun dia ada beberapa kali salah, buat kesalahan juga. Tapi ya untuk malam ini saya pikir pemain-pemain Indonesia mau menang, semuanya mau menang. Tapi itulah saya bilang tadi, mereka tidak terlalu menggunakan ya otaknya gitu. Mereka lebih menggunakan fisiknya begitu. Ya, akhirnya kita kalah gitu. Ya, inilah kenyataan di akhir match kita di turnamen paling kocak sedunia ini, yaitu adalah AFF 2024. Kita harus kalah melawan Filipina. Mari kita bahas jalannya pertandingan, boy. Pertama dari starting line up. Menurut gua ini adalah starting line up yang terbaik yang Sintayong punya di turnamen ini, dimana 3 back yang emang harus dimatengin terus ya, yaitu adalah Ferrari, Kadek, dan juga Doni, didampingi oleh Cahya yang tampil GG parah ya di pertandingan ini ya. Nah, yang gua bilang dari kemarin nih, kalau misalnya Arkan Fikri itu kagak bisa main di posisi nomor 6, boy. Di match kali ini itu didampingin sama Ahmad Maulana, yang di babak pertama itu mainnya oke banget menurut gue. Dan di depan ada Hanan Marcelino sebagai gelandang serang dan El Clemer menjadi ujung tombaknya. Iya, gue tahu kalian semua pasti kecewa dengan hasil ini, gue tahu kok. Iya, mungkin ada yang kecewa banget gitu, ada yang berharap banget kita juara di turnamen ini, atau ada yang kayak gue emang gak punya ekspektasi sama sekali. Ini adalah proses yang harus dijalanin, boy. Kenapa gue bisa bilang itu proses? Ada beberapa poin yang menurut gue sangat kocak di pertandingan ini ya. Yang pertama, yang menurut gue menghilangkan momentum kita banget, itu adalah kartu merah dari Ferrari. Pertanyaannya, apakah itu layak menjadi kartu merah, bang? Sebenarnya sih menurut gue masih debatable ya. Cuma setahu gue nih, tolong komite wasit koreksi gue kalau gue salah. Kalau misalnya ada gerakan tangan yang disengaja, apakah itu layak langsung straight red card? Tolong kasih tau gue nih. Yang kedua, soal penalti yang menurut gue sangat aneh. Kenapa aneh? Gue nggak tahu ya, apakah itu kena tangannya si Doni langsung, atau ya sebenarnya nggak kena. Sekali lagi tolong komite wasit koreksi gue kalau gue salah. Apakah kalau misalnya momen sekrusial penalti kayak gini, wasit itu nggak perlu ngecek langsung ke layar VAR-nya? Apa cukup ngedengar komunikasi dari wasit VAR aja? Karena menurut gue agak gimana gitu. Tolong kasih tau gue kalau gue salah nih. Tapi mau gimana pun, ya inilah proses yang harus mereka lewatin, boy. Ferrari harus bisa belajar untuk mengkontrol emosinya. Begitu juga pemain-pemain lain harus lebih mematangkan dirinya lagi. Karena mereka yang akan menjadi tulang punggung kita di masa depan nanti. Kita dukung aja, boy. Ini review pertama, mungkin besok gue akan tetap bahas pertandingan ini ya. Karena cukup kocak pertandingannya menurut gue. Ya, tapi kalau kita omong VAR, mungkin ya di AFF ini saya paling benci VAR sudah. Saya paling tidak suka VAR. Karena apa? VAR di AFF sama sekali tidak ada gunanya gitu. Ya, di pertandingan-pertandingan di negara-negara Eropa mungkin kita terlalu enak ya menonton pertandingan-pertandingan klub-klub Eropa itu. Kalau misalkan ada sedikit pelanggaran atau pokoknya pelanggaran lah di dalam lapangan, ketika wasitnya itu cek VAR, itu enak sekali kita lihat cek VAR-nya itu, karena ada video reviewnya, kita bisa lihat langsung pelanggarannya seperti apa dan wasitnya tidak ambigu ketika mengambil keputusan. Itu kan enak. Tapi di AFF ini saya pikir VAR-nya itu tidak berfungsi sama sekali. Wah, kacau, tidak ada gunanya. Pokoknya sama sekali VAR tidak ada gunanya. Khusus untuk event di Asia Tenggara ini, AFF ini sama sekali tidak ada gunanya. Karena kalau kita lihat, pokoknya dari awal dimulailah si AFF ini sampai dengan sekarang, si VAR itu tidak ada gunanya gitu. Karena VAR justru merugikan kita begitu, bukan malah membuat pertandingan itu berjalan adil ya kan. Karena saya tahu video asisten referee itu untuk membantu wasit begitu. Ketika ada satu hal yang luput dari penglihatan wasit atau wasit salah mengambil keputusan, harusnya VAR itu menjadi acuan gitu. Nah, kalau kita lihat tadi handsball yang dilakukan sama Doni Tripamungkas, saya pikir itu masih 50-50. Apakah itu memang handsball atau hanya mengenai lengan bajunya saja, jersinya saja. Karena angle kamera pun itu tidak begitu sempurna kita lihat. Iya kan, masih ada ngelek-ngeleknya. Jadi menurut saya AFF ini ya memang ya, kalau orang bilang piala antar kampung se-Asia Tenggara ya wajar gitu. Karena semua kita lihat serba primitif begitu. Ya kan, serba primitif semua.
serba di era tahun 2000-an, tahun 2010, 2008 EFF sebelumnya lah. Tidak ada gunanya VAR gitu. Macam kayak tadi si Ferrari itu kan kartu merah gitu. Ya harusnya dicek VAR dulu apakah benar-benar itu murni pelanggaran Ferrari atau dia diganggu kemudian dia mengganggu balik. Kemudian tadi Victor Detan ditanduk kepala, ditanduk dadanya sama pemain Filipina, harusnya itu kartu merah tapi tidak juga dicek VAR-nya. Nah, itu kan membuat kita bertanya-tanya, VAR-nya sebenarnya ini gunanya apa di sini? Tidak ada gunanya. Jadi ya kita mau kecewa buat apa gitu, karena ya semuanya memang seperti ini, pertandingan kampungan gitu. Lebih enak nonton Tarkam yang benar-benar Tarkam gitu daripada kita nonton AFF yang levelnya timnas tapi rasa Tarkam. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dari netizen yang ya kalau boleh kita bilang kecewa dengan hasilnya. Walaupun kita bilang kita tidak ada ekspektasi, tapi ketika kita nonton langsung timnas bermain, ya streamingnya, kita pasti kecewa dengan cara permainan mereka, dengan hasilnya. Tapi ya tidak apa-apa, itulah hasilnya bahwa kita harus terhenti di babak penyisihan grup. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.